Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terutama bangsa Indonesia. So besok akan bertambah usia menjadi 75 tahun. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan sekarang kita akan segera memulaikan ibadah syukur kita pada saat ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa akan datang menyembah. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Oke, kita angkat pujian ini sekali lagi. Beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena saat ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini. Tuhan, kami mau menyatakan kasih setia Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami.
tetap setia di kala kami tidak setia. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib, memerdekakan kami semua dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan karena saat ini kami juga diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah. Biarlah kiranya Tuhan menyertai terus ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir sebentar dengan tidak kurang apapun, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar semua ini? Boleh saya unmute dulu tuh mic. Apa kabar semuanya? Sehat. Luar biasa, Alvin. Luar biasa, puji Tuhan. Segar. Yang fans Barca ada enggak? Fans Barcelona? Siap. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh. Masih tetap memuji Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau tentang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit berseri. Semuanya itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke deh, terima kasih teman-teman. Nggak perlu lama-lama, orang langsung mau masuk ke bacaan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Evangelis dari Manusa Reva. Tapi sebelumnya, kita angkat satu pujian yang berkata, Ku milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, Kau membuatku sesuai dengan rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh. Persilakan Kak. Yes. Ya, mari kita berdoa ya. Mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih saat ini kami ada dalam satu
kesempatan memuji Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan amat baik, teramat baik, dan selalu indah rencanamu dalam hidup kami. Mengimani apa yang kau katakan dari firman bahwa sesungguhnya kami sudah menjadi milik Tuhan, dan hidup kami adalah hidup yang sesuai dan yang Tuhan mau atas hidup kami, sesuai dengan rencana Tuhan. Kesempatan yang baik Tuhan ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dalam kami mengingat bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memerdekakan kami dari sebuah hubungan yang mengerikan dan ancaman hukuman yang mengerikan. Tuhan sudah bebaskan dan telah memerdekakan kami. Saat ini kami rindu firman Tuhan ditaburi di setiap hati yang benar-benar menerima dengan iman apa yang menjadi kebenaran firman. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat malam buat kita semua. Boleh dapat dengar suara saya ya? Selamat malam. Boleh, Kak. Oke. Minta maaf kalau agak ribut-ribut sedikit. Memang di sini sedikit ribut. Tapi mohon maklumnya. Ya, tadi sih kemarin kapan ya? Kemarin lalu atau 2 hari yang lalu kita diminta bawa materinya khotbah sih khotbah, dan katanya nuansanya kalau tidak merah putih, tapi yang punya video, yang bukan videonya ini kali cuma 4. Jangan-jangan yang lainnya ini ada biru hitam gitu. Hanya Mr. Alan yang dengan berani biar nuansanya lebih ke hitam-hitaman, tapi masih ada corak merahnya. Yang lain ini mana sih? Nggak berani ya? Nggak berani ya buka videonya. Kita mau minta dulu, dibuka dulu semua videonya ini. Satunya ada yang coba. Sip, cepat. Kalau Gilbert kan dia sudah pakai gambarnya Soekarno ini. Yang lainnya mana ini ya? Masih ada, soalnya saya tidak mau foto, soalnya yang bilang lalu ke saya akan pakai baju merah dan putih. Oh, kalau tidak buka videonya, saya nggak lihat. Masih ada 1 detik lagi untuk buka. Teman-teman, walaupun di jalan buka dulu videonya. Kamera laptop katanya gelap, jadi ganti HP Jo. Mungkin ada yang mungkin ada di jalan atau di mana, buka dulu videonya. Oke. Yang lain menyusul ya, videonya dibuka. Kenapa kita mau minta teman-teman untuk buka videonya? Jujur saja, sebagian besar saya tahu beberapa teman-teman yang ada ini, tapi sebagian juga saya tidak tahu gitu. Dan yang kedua, ingat, kita ini ibadah Zoom. Kalau hanya lewat suara tanpa dengan face muka, ya ada agak-agak kurangnya dikit sih. Kurangnya sedikit, lebihnya banyak gitu. Jadi ini dari Balikpapan ada ya, dari Kepulauan ada ini. Terima kasih buat terima kasih buat kepercayaan yang diberikan ke saya hari ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita cuma buka 1 ayat Alkitab. Pertama kita buka ayat dulu, 1 ayat, kemudian kita akan buka lagi banyak-banyak. Karena temanya itu nuansanya merah dan putih, itu karena hari esok adalah hari di mana kita bisa ingat bahwa kita ada di tanah demokrasi, tanah yang merdeka,
Karena yang sudah memberi kita kesempatan untuk melaksanakan segala sesuatunya tanpa ada batasan-batasan yang berlebihannya, kita bisa berkreasi dan segala macam lah. Dibandingkan dengan beberapa daerah atau bangsa tertentu yang tidak dalam kebebasan seperti saya dan saudara. Jadi dari hal itu aja kita udah bersyukur ya. Karena itu saya tidak akan panjang ceritanya. Coba kita buka Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Saya mau bacakan buat kita ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Teman-teman, sudah melihat Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ada enggak di antara teman-teman yang sudah hafal ayat ini? Nanti ketua tim yang ini kasih dia deh. Yang sudah hafal tidak tag, tidak baca, langsung sebut Galatia 5 ayat 1. Karena tadi dibilang ada games pertama saya yang tawarkan. Ada yang dah hafal. Saya itu sampai 5 yang sudah hafal langsung buka mic-nya lah. 5, 4, 3, 2, 1. Kayaknya belum ada yang hafal secara keseluruhan. Jadi tidak ada yang dapat. Jadi yang pertama yang Kristi, nanti saya yang dapat ya. Kan saya tidak perlu hafal, saya baca dong karena saya yang khotbah. Sekali lagi ya, ingat ya kalimat teks dari Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan perhambaan lagi. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang sungguh-sungguh sudah merdeka? Kata merdeka itu bebas ya, sudah dibebaskan. Sekarang pertanyaan saya yang kedua, siapa yang sudah jadi hamba? Siapa yang sudah jadi hamba? Biasanya kita amat berani kalau kita dikatakan sudah merdeka. Tapi kalau ditanya siapa yang sudah jadi hamba, tidak enak jadi hamba. Kalimat pertama yang saya mau bilang kepada teman-teman, tidak enak jadi hamba. Dan bangsa kita lebih dari 350 tahun jadi hamba bagi bangsa lain. Oke? Ada enggak di antara teman-teman yang jadi hamba terhadap sesamanya? Di mana segala sesuatunya yang kita buat harus berdasarkan persetujuan, izin dan rekomendasi dari majikan kita. Ada enggak? Mungkin kita dengan berani berkata, oh enggak, kita bukan hamba. Kita orang merdeka. Sekali. Sama ada kalau ditanya sekarang, apakah bangsa kita adalah bangsa yang merdeka? Dengan berani kita berkata, iya dong, sudah merdeka. Gitu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, merdeka itu apa definisinya? Definisinya sering orang katakan bebas. Apakah kebebasannya mutlak? Nah, ini pertanyaannya. Apakah kebebasan yang diberikan, apakah kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah kebebasan yang mutlak? Mutlak artinya tidak ada satu hal apapun yang membuat kita terhambat. Apapun yang kita mau, kita bisa lakukan. Itu kebebasan mutlak. Jadi apapun yang kita mau, tidak ada satu pihak manapun yang dapat membatasi kita, yang mampu dan mencoba menghambat kita. Jadi berdasarkan maunya kita. Itu kebebasan mutlak. Ada enggak di antara teman-teman yang ini hanya candain aja ya? Ada enggak di teman-teman yang pergi ke gereja, tapi kemudian baju yang dipakai itu yang laki-laki bajunya bolong kanan kiri,
bolong di depan, bolong di belakang, celananya juga di belakang bolong, di muka bolong gitu. Tapi dia mau pergi ke gereja. Ada enggak teman-teman yang pernah melakukannya dan ketika melakukannya atas dasar kebebasan? Kita kan udah dibebaskan, kita udah dimerdekakan. Ada enggak? Kalau tidak dilarang, mungkin anak-anak muda kalau ke gereja, wah, macam-macam lah bajunya. Macam-macam lah gaya pakaiannya dan segala macam. Tapi itu menandakan sebetulnya bahwa ada pembatasan terhadap kebebasan kita. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, khusus untuk kita malam hari ini, kalimat yang pertama yang kita baca malam hari ini adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Pertanyaannya adalah, dari apakah Kristus memerdekakan kita? Dari apakah Kristus memerdekakan kita? Tentu kalau dari konteks yang kita baca dari seluruh Galatia, sebetulnya lebih konsennya pada hukuman dan ya boleh kita katakanlah dalam tanda kutip hukuman dan jajahan dari hukum yang tertulis itu, yaitu hukum Taurat. Maka itulah sebabnya Paulus lebih banyak uraikan tentang posisi kita setelah Kristus memerdekakan kita. Dia memerdekakan kita dari semua tuntutan hukum Taurat. Tapi apakah hanya seperti itu? Karena kalau kita balik pertanyaannya, bukankah hukum Taurat itu bukan untuk kita? Itu kan untuk bangsa Israel gitu. Jadi hukum Taurat itu untuk bangsa Israel, dan ketika hukum itu digenapi di dalam diri Yesus, maka sudah mereka yang merdeka. Harusnya kan pertanyaannya begitu. Kalau dikatakan hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Bangsa Israel secara khusus. Toh? Maka otomatis kemerdekaan yang diberikan Yesus kepada bangsa Israel pada pembebasan hukum Taurat, yang mereka saja. Kan kita tidak diberikan hukum Taurat. Ya, tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat itu juga adalah hukum yang memberi kita pengertian yang lebih luas. Ya, walaupun secara khusus diberikan kepada bangsa Israel, tetapi bagi bangsa Israel mereka menganggap bahwa hukum itu adalah hukum yang tertinggi bagi mereka. Tempat dan cara untuk mendapatkan kebenaran, tempat dan cara untuk mendapatkan pembebasan. Maka Paulus mengatakan kepada, intinya saya mau bilang ya, dia mau katakan kepada jemaat-jemaat Kristen dengan latar belakang Yahudi di jemaat Galatia, bahwa hey, kita udah merdeka loh, kita udah dimerdekakan Kristus dari tuntutan hukum Taurat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah merasa betapa bahagianya kita bebas dari tuntutan Taurat selama kita belum pernah hidup di dalam situasi tuntutannya. Oke, ini dulu gambaran pertama ya. Kita tidak pernah memahami secara begitu hebat pembebasan dari tuntutan hukum Taurat selama kita belum pernah mengalami terintimidasi dan terkukung di dalam tuntutan Taurat. Sama kalau kita mau katakan begini, kita tidak pernah merasakan betapa indahnya itu kemerdekaan selama kita belum pernah mengalami situasi dicacah. Kalau ada di antara teman-teman yang masih punya orang tua yang kakek nenek dan pernah mengalami peristiwa-peristiwa pada masa-masa penjajahan pada 75 tahun yang lalu, dan kalau Anda mengisahkan arti kemerdekaan bagi kita hari ini, dan dia mengisahkan arti kemerdekaan bagi mereka, itu pasti beda banget. Mengapa? Saya mau katakan satu hal, hanya mereka yang pernah mengalami situasi yang terjajah itu, yang sungguh-sungguh benar mengalami sungguh-sungguh benar sungguh-sungguh benar menghayati dan merasakan apa arti dari sebuah kebebasan dan kemerdekaan.
Demikian juga sebetulnya dengan orang Israel. Mereka terbiasa dengan hukumnya, mereka di bawah hukum yang begitu ketat. Kalau teman-teman saya beberapa hari terakhir yang lalu saya baca satu kisah di dalam Ulangan pasal berapa ini? Ulangan atau Yesua? Ulangan pasal 21. Kalau bukan pasal 21, pasal 22. Di dalam uraian itu, saudara, ada satu kisah bagaimana hukum bagi seorang anak yang ada di dalam keluarga, tetapi seorang anak yang selalu membangkang pada orang tuanya. Saudara tahu apa hukumnya bagi anak itu? Tahu enggak apa hukumnya? Ketika orang tua sudah bosannya mendidik anak ini, lalu sang anak ini begitu terus saja menjadi pemberontak bagi orang tuanya. Tahu apa hukumannya? Orang tuanya mengambil anak ini dan menyeret anak ini di depan tua-tua orang Israel dan di hadapan masyarakat atau rakyat. Dan ketika mereka menyeretnya, mereka beritahu kesalahannya. Dan saudara tahu, tidak ada kesempatan untuk klarifikasi. Nah, ini yang pertama, tidak ada kesempatan bagi orang muda ini untuk klarifikasi. Tidak ada kesempatan bagi orang muda ini untuk membela dirinya. Yang ada pada waktu itu adalah setelah orang tuanya menyeret dia di hadapan tua orang Israel, lalu kemudian tua orang Israel dengan satu himbauan bahwa anak ini akan dirajam dengan batu sampai mati. Dan siapa yang lakukannya? Yang lakukan adalah orang-orang Israel. Yang lakukan adalah tua orang Israel. Dan yang lakukan adalah termasuk mungkin orang tua kandungnya langsung. Bayangkan bapak ibu lagi, calon-calon bapak dan ibu lah. Sudah terbiasa dengan jemaat ini. Tapi kan memang teman-teman ini akan jadi bapak-bapak ke depannya dan jadi ibu-ibu. Yang ada yang bermimpi jadi nyong sampai mati. Yang ada, pasti semua yang kepingin menikah deh. Ya toh? Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam catatan itu, anak ini dilempar dengan batu sampai mati. Dan itu siapa yang membuat tulisan itu? Siapa yang memerintahkannya? Tua-tua Israel berdasarkan hukum Taurat. Anda bisa bayangkan ketika orang-orang ini dibawa tuntutan hukum Taurat. Ngeri sebetulnya. Tapi kemudian, Paulus bilang di dalam Galatia pasal 5, kita udah merdeka loh dari semua tuntutan hukum Taurat. Tapi kok kemana lagi? Tapi kok kembali lagi gitu? Kenapa sih kembali lagi? Karena di Galatia, saudara, di jemaat Galatia, ada beberapa orang yang mau kembali kepingin dijajah gitu. Yang mau kepingin kembali di bawah hukum Taurat. Yang begitu ngeri sebetulnya. Seperti kalau saya boleh ilustrasikan, seperti orang yang sudah pernah di penjara. Dia di penjara, tapi bukan penjara hari ini ya. Kalau penjara hari ini kan enak sih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Enak, nggak ada bikin apa-apa. Tapi kalau penjara masa lalu, saudara, lebih ngeri. Ya. Apalagi penjara pada zaman perjanjian baru. Itu menyiksa sekali. Jadi, bayangkan saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah di penjara berpuluh tahun, lalu kemudian oleh kepala supir, dia dikasih keluar dari penjara. Lalu ketika dia keluar di penjara, dia menikmati kebebasan menghirup udara segar barang 1-2 minggu. Lalu tiba-tiba tahu enggak, dia datang kembali ke kepala supir, lalu dia berkata, Pak, enggak enak jadi orang bebas, aku mau penjara lagi. Dia datang kepada kepala supir dan dia berkata, Pak, saya udah keliling-keliling kebebasan, tapi ternyata kebebasan itu sulit deh. Lebih baik saya di penjara lagi jadi tahanan ulang. Itu enggak ada yang ceritanya seperti itu, saudara. Karena itu, pada kebenaran yang pertama ini semua bagikan kepada kita bahwa kita sudah sebetulnya, Alkitab bilang, sungguh-sungguh telah merdeka. Sungguh-sungguh telah merdeka. Menjadi orang yang bebas, yang tidak di dalam tuntutan hukum Taurat. Ya, saya bagikan beberapa bagian penting buat kita. Karena tadi dikatakan ada kuis ya.
Saya mau bagikan beberapa bagian. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat, itu adalah Roma pasal 7 ayat 6 dan 17. Roma pasal 7 ayat 6 dan Roma pasal 8 ayat 6. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Artinya kita dibebaskan dari segala macam tuntutan hukum Taurat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dimerdekakan dari ketakutan kepada maut. Itu Ibrani. Itu Ibrani pasal 2 ayat 15. Saya tidak ngajak kita untuk melihat itu karena panjang sekali kalau kita sudah baca ayat. Nantilah yang punya kuis yang akan suruh teman-teman untuk lihat itu. Jadi Ibrani pasal 2 ayat 15 bicara tentang bahwa kita juga dibebaskan atau dimerdekakan dari ketakutan pada maut. Siapa sih yang tidak takut pada maut? Apalagi mautnya itu adalah api neraka. Tapi teman-teman saya mau bilang ada banyak orang yang cuek terhadap itu. Ada banyak orang yang cuek terhadap ancaman itu. Mau buktinya? Pasti teman-teman sering ketemu orang yang pernah saudara injili, lalu saudara bilang, upah dosa adalah maut. Waktu saudara bilang itu, lalu saudara menawarkan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, pada dia mau pusing. Bahkan ada orang yang berkata begini, nanti kalau sudah tua baru kita mau pikirkan itu. Jadi sebetulnya ada banyak orang yang cek terhadap hal itu. Berikut yang ketiga adalah kita dimerdekakan dari apa, saudara? Kita dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Itu di dalam Galatia 3 ayat 13. Dengan cara apa? Yesus menjadi kutuk karena kita. Ya, kita dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Kemudian yang keempat adalah dari kebinasaan. Roma pasal 8 ayat 21. Kita dibebaskan atau dimerdekakan dari kebinasaan. Bukankah saya dan saudara itu sebetulnya ada dalam kebinasaan karena dosa? Tapi kita dibebaskan. Siapa yang membebaskan? Yesus sendiri. Kemudian yang kelima, teman-teman, yang kelima adalah kita juga dibebaskan dari segala macam peraturan-peraturan yang Bapak Ibu, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam hukum bangsa Israel itu sebetulnya ada dua. Ada yang hukum tertulis yang disebut dengan hukum Taurat, yang kalau dijabarkan ada 613, tetapi juga ada tradisi. Kalau kita sering dengar-dengar dari beberapa pengkhotbah, ada yang disebut dengan Talmud, ada yang disebut dengan tradisi Yahudi, itu juga kita dibebaskan. Kadang-kadang juga kita, teman-teman, kita masuk pada maknanya pada zaman kita hari ini soal tradisi. Kadang-kadang kita tidak pernah menjadi orang bebas karena kita dikekang oleh tradisi. Siapa yang orang Toraja sini? Gilbert ya. Kalau istri saya orang Toraja, cuma dia tidak dikekang oleh tradisi. Saya juga orang Nias. Tradisinya juga kuat sekali. Jadi kadang-kadang kita memang bukan menjadi orang bebas pada pada soal-soal tradisi tradisi kita gitu. Bahkan kalau di Minahasa, teman-teman masih ingat, bukan cuma masih ingat ya, bahwa salah satu tradisi di Minahasa itu ada setiap tahun ada pengucapan. Ada pengucapan. Bahkan di masa pandemi pun, masa pandemi di mana orang dilarang untuk melakukan perkumpulan, pengucapan tetap dilaksanakan. Pengucapan tetap dilaksanakan, teman-teman. Biar ancaman maut mengintai, tapi yang namanya tradisi, rasa-rasa nggak enak kalau nggak bikin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada satu sisi kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari beberapa bagian tadi ya, dari hukum Taurat, dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat, dari kengerian akan maut, ya dan kebinasaan. Kita udah dibebaskan dari semuanya itu. Tapi saya mau bilang satu hal, kadang-kadang kita dengan sengaja memberi diri untuk dikekang oleh beberapa hal. Salah satu apa? Tradisi. Saya kurang tahu kalau ada teman-teman yang menjadi pendongkrak di keluarga yang tidak mau dikekang oleh tradisi. Saya kurang tahu ya.
Tapi harus saya mau katakan bahwa kadang-kadang kita tidak menjadi orang merdeka pada beberapa sisi tertentu karena mungkin pada soal tradisi. Oke? Yang kedua saya mau katakan kepada teman-teman bahwa seringkali kita juga bukan orang yang merdeka, tetapi kita seringkali dijajah oleh, baru-baru di khotbah KKB di gereja itu saya katakan bahwa kadang-kadang kita bukan orang merdeka pada diri kita sendiri, tetapi kita dibawa apa ya bahasanya ini, kita dijajah sendiri dalam tanda kutip oleh keinginan kita. Ada enggak teman-teman punya pengalaman bahwa rasa-rasa saudara bukan orang merdeka, tapi yang membuat Anda tidak merdeka adalah keinginan sendiri gitu. Itu sehingga Anda kehilangan ketenangan, Anda kehilangan damai sejahtera karena Anda dibawa bayang-bayang di mana Anda diarahkan mau tidak mau harus saya sampai pada keinginan ini. Sehingga untuk mencapai keinginan itu kita kayak diseret dan tak berdaya pada keinginan itu. Bukankah itu yang terjadi dengan kita sebelum di dalam Tuhan? Kita tak berdaya terhadap sebuah intimidasi dosa. Sehingga ada saat di mana kita tidak sadar, tapi kemudian kita berbuat dosa. Mengapa? Karena memang kita ada di bawah hukuman kuasa dosa itu sendiri. Bahkan boleh kita katakan sebagai hamba terhadap dosa itu. Tetapi Yesus memerdekakan kita semuanya itu. Tapi setiap orang percaya, setiap anak-anak muda juga, ya saya harus katakan kepada teman-teman bahwa seringkali kita di usia muda kita, seringkali yang membuat kita tidak menjadi bebas adalah salah satunya adalah keinginan kita. Ya, kita dipagari, kemudian kita tidak bebas untuk keluar dari ketenangan dan damai sejahtera. Karena apa? Karena keinginan, ya. Dan belum lagi orang-orang di sekitar kita yang mencoba membatasi kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau masuk bagian yang selanjutnya. Mungkin teman-teman akan bingung ini mau cari tema renungan ini apa sih? Tapi saya mau masuk kepada bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir adalah tadi kita orang merdeka karena apa? Kita udah dibebaskan dari semua bagian yang 55 tadi. Kemudian saudara tahu enggak? Kita juga bukan orang yang bebas setelah dimerdekakan. Ya, itu sebabnya pertanyaan saya yang pertama tadi, siapa yang sudah sungguh-sungguh merdeka? Banyak yang angkat tangan. Oke? Sekarang ketika saya tanya yang kedua, siapa yang sungguh-sungguh jadi hamba? Banyak yang tidak angkat tangan. Tapi saudara tahu enggak? Kita dimerdekakan dari perhambaan dan dibawa kepada perhambaan. Ini sebetulnya isi renungan kita, Bapak Ibu, saudara. Ya, ini sebetulnya renungan kita. Kita dimerdekakan dari perhambaan dan dibawa kembali kepada perhambaan. Wah, kok bisa? Tanya sama Gilbert, saudara Gilbert. Kalau ditanya sekarang, orang-orang Tagulandang bilang dia adalah hamba Tuhan. Betul nggak Pak Gilbert? Ya toh? Nggak lepas kata hamba bagi dia. Apa sih kata hamba? Kalau kalimat itu sebabnya saya mau bilang bahwa kita dimerdekakan dari perhambaan dan dibawa dan dituntun untuk menjadi hamba. Jadi kalau kita boleh sedikit konkretkan, kita dibebaskan dari perhambaan dosa dan dibawa kepada perhambaan pada kebenaran. Jadi intinya adalah kita hamba sebelum kita dibebaskan oleh Kristus pada Tuhan kita yang pertama. Siapa? Iblis atau sang setanlah. Lalu kemudian kita dibayar lunas oleh darahnya, dan kemudian kita dibeli. Maka ketika kita sudah dibeli, siapa yang membayar kita? Yesus. Maka Tuhan kita siapa sekarang? Yesus. Dia Tuhan kita, kita hambanya.
Nah, ini penting buat kita anak-anak muda. Satu sisi kita benar-benar orang merdeka, tapi merdeka dari hukuman Taurat dan dosa. Tapi satu sisi ingat, kita adalah hamba-hamba yang telah dibayar oleh Tuhan kita. Siapa? Yesus Kristus. Dan artinya hamba, seperti ketika kita di bawah hamba dosa, kita tak berdaya dituntun dan digoda oleh dosa. Sehingga pada saat-saat tertentu kita tak berdaya dan mengikutinya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa hamba itu tak berdaya terhadap keinginan sang tuannya. Ingat kalimat ini. Ingat kalimat ini ya teman-teman orang-orang muda. Hamba artinya adalah pribadi yang tak berdaya terhadap keinginan sang tuannya. Seperti kita dulunya adalah hamba dosa, kita tak berdaya sehingga kita mau tunduk pada keinginan dosa. Sekarang kita adalah hambanya Kristus. Seperti itulah kita tak berdaya pada keinginan Kristus sehingga mau tidak mau, sadar atau tidak mau sadar, kita dituntun untuk hidup seperti apa yang Tuhan kita mau. Siapa? Yesus Kristus. Maka saat ini anak-anak muda kita semuanya, saya selalu berkatakan bahwa saya orang muda sebetulnya. Walaupun sudah tua. Jadi ya tema renungannya ini ya. Tema renungannya adalah kita dibebaskan dari perhambaan yang satu dibawa kepada hamba yang lain. Hamba yang satu itu adalah hamba dosa dan Taurat. Sekarang kita menjadi hamba pada kebenaran. Siapa? Yesus Kristus. Kalau hamba yang dulunya kita diseret untuk masuk kepada kebinasaan, tapi kita adalah hamba kebenaran saat ini, di mana kita dituntun dan dipimpin pada kekekalan. Karena itulah arti dari kemerdekaan di dalam Kristus. Kata kemerdekaan di dalam Kristus, saya boleh artikan adalah sebagai sesuatu yang membuat kita hanya melakukan apa yang Tuhan, Sang Tuhan kita mau. Jadi kalau saya boleh katakan, kita tidak merdeka dalam hal yang mutlak, tetapi kita hanya bisa merasakan kebebasan sepanjang yang Tuhan kita mau. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Itu saja teman-teman renungan kita saat ini. Semoga jadi berkat buat kita dan kiranya menjadi kebenaran yang mendorong kita bahwa kita orang-orang merdeka. Kristus memerdekakan kita, tapi kemerdekaan yang Dia berikan, kemerdekaan yang membuat kita juga menjadi hamba-hambanya. Artinya, hamba yang saya katakan tadi sudah jelas ya, bahwa hamba itu adalah dia tak berdaya terhadap segala macam keinginan sang tuannya. Dan siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara tidak punya keinginan lain selain mengikuti keinginan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu saja kita doa ya untuk firman Tuhan ini. Kalau nanti ada diskusi atau ada diskusi? Oh ya teman-teman, terima kasih Kak Dius. Senang ada diskusi dan nanti akan ada games. Oh ya, oke, sip. Kita tutup ya kebenaran firman Tuhan ini. Kita doa ya. Tuhan, kami sudah dibebaskan oleh Engkau dari perhambaan dosa dan hubungan Taurat. Dengan caramu membayar kami dengan darah dan tubuhmu. Dan kami milikmu. Itu artinya kami hidup seperti yang Tuhan mau. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pemilik hidup kami, dan Engkaulah yang sudah membayar kami dengan lunas. Kiranya kami memaknai kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami, yaitu kami bebas dari semua tuntutan hukum Taurat. Kami sudah dibebaskan dan dilepaskan dari semua ikatan dan hubungan dosa yang mengintai. Tetapi saat ini kami sudah sungguh-sungguh ada di bawah tuntunan, dorongan, dan penguasaan Roh Kudus atas hidup kami. Orang-orang muda ini yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu ini di hati mereka. Engkau meteraikan firman-Mu ini di dalam hati mereka. Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam hidup mereka. Agar firman Tuhan ini tidak hanya berhenti dari sini saja, tapi biarlah firman Tuhan ini benar-benar berkuasa bagi kami semua dan bagi anak-anak muda ini. Tuhan selalu memberkati orang-orang muda ini menjadi orang-orang yang sangat potensial bagi pekerjaan-Mu di masa-masa yang akan datang.
Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya buat saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Oke, terima kasih Pak Evangelis dari Manusareva yang sudah membawakan kita pembacaan perenungan firman Tuhan. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Kita masuk dalam acara persembahan. Jadi nanti kalau ada yang mau kasih persembahan, boleh langsung via apa kan Kak? OVO atau? Via OVO Kak. Iya, oke. Kita angkat satu pujian yang berkata, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa curati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Kristus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita pujian sekali lagi. Kami rendahkan diri di hadapan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa curati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Kristus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Oke, doa persembahan minta kesediaan Kak Alan Memoya. Boleh Kak? Yuk. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami juga boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati supaya persembahan yang sudah diberikan, kiranya ini boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan berkati kami semua yang sudah memberikan ataupun yang belum sempat memberi, kiranya Tuhan berkati supaya kami senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita tutup. Belum sepenuhnya tutup sih. Tutup ibadah kita. Nanti sebentar ada games yang akan dipandu oleh Kak Kristi, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ada yang tahu, teman-teman? Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu
Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita angkat sekali lagi, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oke, untuk doa tutup, Gembala mungkin doa tutup, Pak. Ya, kita tutup ya untuk ibadah kita. Teman-teman, mari kita merenungkan satu kalimat Alkitab bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap pekerjaan-pekerjaan tangan baiknya atas kita, dan apapun yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidupmu, punya satu hal, bahwa Dia punya tujuan yang maha baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami sudah ibadah bersama dengan orang-orang. Tuhan memberkati setiap mereka yang memberi hati, memberi diri, dan memberi segala potensi hidup mereka, menyenangkan dan memuliakan Tuhan yang sudah memerdekakan kami lewat karya ajaib-Mu di atas salib dan kemenangan-Mu, kebangkitan-Mu dari kematian. Dan kami terus berdoa, intensitas persekutuan anak-anak muda ini, Kau yang terus mengawal dan memberkatinya. Dan kiranya hidup kami semuanya adalah cerminan kasih Tuhan dalam hidup kami dan kepada sesama kami.
Kami berdoa biarlah kapasitas yang lebih luas Tuhan percayakan bagi setiap kami. Tuhan memperluas kehidupan, pengaruh hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan merancang masa depan yang lebih baik lagi dari apapun yang kami harapkan. Karena kami tahu apa yang Tuhan rancang jauh lebih baik dari apapun juga. Kami percayakan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Dan kami menutup rangkaian ibadah kami. Di satu kali kelak kami akan bertemu kembali dalam ibadah bersama-sama. Dan kami menerima berkat Tuhan, karya kasih Allah Bapa, karya mulia dari Yesus Kristus, dan karya penyertaan, kasih setia dan penyertaan Roh Kudus jadi bagian hidup kami, jadi bagian hidup orang-orang muda ini, dan jadi bagian hidup kami semuanya, hari ini seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gembala Damianus Sarefa. Oke, langsung saja Kak Kristi. Dipersilakan. Oke, salam anugerah. Boleh unmute semua. Sekali lagi, salam anugerah. Hartawan. Salam Gracia. Puji Tuhan, terima kasih. Dan Damianus Sarefa yang sudah membantu kita di dalam perenungan firman Tuhan, dan terima kasih untuk Brother Vein yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini sebelum orang mau games yang akan dipimpin oleh Sister Keisha dan juga Kak Ebi, orang mau foto aja dulu nih. Oke, boleh semuanya yang belum aktif kamera boleh diaktifkan, atau mungkin ada beberapa teman yang lagi sakit atau ada yang lagi berhalangan untuk nak buka, nggak apa-apa. Oke, masih ada David, Ega, Aca, Ino. 2, 1. Oke. Pulang Kak. Bentar. Satu Mana kali Cici? lagi, Mana Cici? satu kali Cici, lagi arahkan. pakai gaya merdeka. Gitu. Kayak merdeka begini. Bentar ya. 2, 3.